Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rafli. Di sini saya akan menjelaskan sistem keuangan Islam. Konsep memelihara harta kekayaan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal dan fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat 28 ayat ke-77. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan, dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni yang pertama akad tabarru, gratuitus kontrak, yaitu perjanjian akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia. Kedua, akad tijarah, kompensasional kontrak adalah perjanjian yang menyangkut transaksi yang dilarang. Pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Riba. 3. Penipuan. 4. Perjudian. 5. Goror atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. 6. Ihtikar atau penimbunan barang. 7. Monopoli. 8. Bai'an najisi atau rekayasa permintaan. 9. Suap. 10. Ta'alluq atau penjual bersyarat. 11. Bai alinah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. 12. Jual beli dengan cara talaki al-rukban. Transaksi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu natural uncertainty contract adalah satu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Contoh akad dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudarobah, muzaroah, musaqomah, dan mukhabarah. Natural certainty contract adalah satu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatnya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contohnya adalah murabohah, salam, istisna, dan ijarah. Riba. Secara harfiah, riba atau dalam bahasa Arab disebut az-ziyadah memiliki arti sederhana, yakni tambahan. Namun dalam pengertian yang lebih luas, riba dapat diartikan sebagai tambahan nilai yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak di dalam suatu transaksi. Istilah riba sendiri diambil dari ajaran jual beli Islam, sehingga pengertian haram di sini didasarkan pada ketidaksesuaian proses transaksi jual beli atau bisnis menurut syariat Islam. Selain itu, pengertian riba juga dapat dilihat dari prosesnya, di mana riba diartikan sebagai aktivitas pengambilan keuntungan
atau bisa bersifat tumbuh dan membesar dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis riba. Jenis riba hutang piutang. Riba qard yang berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang terhadap orang yang berhutang. Riba jahiliyah yang artinya sebuah proses hutang piutang yang dibayar lebih dari pokoknya sebab orang yang berhutang tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Jenis riba jual beli. Yang pertama riba fadl, yakni pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang riba. Kedua, riba nasiah, yakni penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba dengan jenis barang yang tergolong riba lainnya. Jenis riba yang satu ini bisa terjadi karena adanya perbedaan perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan sekarang dan barang yang diserahkan setelahnya. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Kedua, pemberian risiko. Ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. 4, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Kelima, kesucian kontrak. 6, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi. Kelompok akad ini adalah mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah, saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Dua, akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Ketiga, akad lainnya meliputi sarf, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang sistem keuangan Islam.